Kita ada 3 macam hukum waris saat ini. Hukum waris negara yang berlaku saat ini, hukum waris adat, hukum waris Islam. Posisi kita adalah kita berbicara mengenai hukum waris yang berlaku di KUH Perdata, yaitu hukum waris yang berlaku di negara kita ini. Kalau common law biasa ada juri yang hadir di pengadilan dan memutuskan, sehingga hakim hanya untuk sebagai pemimpin sidang. Kalau untuk civil law tidak ada juri, hakim yang memutuskan ya. Jadi kira-kira itu gambarannya. Orang tua tidak mungkin dan tidak boleh tidak mempunyai apa-apa. Kalau dia membagi total, habis dia tidak punya, apakah dia mau mengandalkan diri kepada anak? Itu satu problem yang besar, gak mungkin. Nanti begitu mau minta kepada anak, belum tentu segampang kalau anak minta kepada orang tua. Jadi anjing nggak bisa dikasih nih Pak, warisan kalau civil law. Nanti Kucing kita di rumah, Nanti kita lihat prakteknya. hamster di rumah. Ada yang lebih tinggi nggak sih Pak di antara 3 hukum ini Pak? Saat ini Selamat datang di podcast Seksi Keadilan dan Perdamaian Gereja Regina Seli, Paroki Pantenda Kapuk. Hari ini kembali lagi bersama saya Niko Atmaja, dan saya ditemani partner saya hari ini, Aurel. Aurel, selamat ya, udah jadi notaris di Bangka Belitung. Makasih. Punya kantor di mana? Di Belitung Timur. Punya kantor di Belitung Timur. Jadi buat paroki kita yang mungkin punya saudara di Belitung Timur, sekarang ada salah satu umat kita yang juga menjadi notaris dan melayani di Bangka Belitung. Betul. Karena kita, salah satu program kita itu memiliki layanan pengaduan RC 911 dan banyak banget pengaduan yang masuk dan permohonan bantuan advokasi terkait masalah hukum waris. Nah, dari sini hari ini akhirnya kita memutuskan nih, kenapa sih kita nggak jadi podcast aja ya? Jadi podcast sehingga semua umat paroki kita, termasuk juga mungkin umat-umat Katolik yang lain, bisa lebih mengetahui tentang apa sih sebenarnya hukum waris yang berlaku buat kita nih, umat Katolik. Terlebih lagi sebenarnya hukum waris tuh sedikit tabu ya untuk diomongin gitu. Nah, di sini kita tujuannya untuk edukasi ke umat-umat juga semuanya. Apa sih yang perlu diketahui tentang seputar waris? Iya, bener banget. Dan kita hari ini sudah kedatangan salah satu narasumber yang memang sudah oke banget dan mengerti banget terkait masalah hukum waris. Kita sudah kedatangan Pak Edison. Halo Pak Edison. halo juga. Terima kasih banyak hari ini sudah mau hadir di podcast kita. Pak Edison, boleh cerita sedikit Pak Edison untuk ininya, backgroundnya? Saya sehari-hari sebagai notaris di Jakarta. Notaris ya. Udah cukup lama lah, udah mau pensiun juga sih sebenarnya. Wah, berarti udah pro ya berarti ya, udah lama nih Mang Abdi nih berarti. Udah terlalu tua kali ya. Ya, sampai saat masih jadi notaris dan juga pelayanan di gereja lah. Kegiatan Bapak sehari-hari sebagai notaris nih banyak nggak sih menemui pertanyaan mengenai waris gitu Pak? Kira-kira? Gini, hidup itu serba susah ya. Ada uang susah, nggak ada uang juga susah. Benar. Setuju. Ya, nggak ada uang, kita bicara orang hidup susah dan tidak ada problem kalau terjadi kematian. Nggak ada apa yang mau direbut karena nggak ada sesuatu. Tapi kalau begitu ada sesuatu yang ditinggalkan, itu banyak sekali ceritanya. Nah, kalau nanti kalau dikasih kesempatan saya sharing bagaimana orang yang baru mati pun, meninggal pun, ahli warisnya sudah berantem di rumah duka. Itu banyak sekali, hanya gara-gara harta peninggalan. Jadi kita tidak melihat berapa besar harta peninggalan itu. Tapi kalau udah menyangkut harta peninggalan, itulah sumber yang bisa menimbulkan satu bencana. Ya, jadi maksud baik, hasilnya belum tentu baik. Benar. Ya. Untuk menghindari ribut-ribut di rumah duka itu yang Bapak tadi cerita Pak, sebenarnya Bapak menyarankan nggak sih kalau umat kita tuh untuk membuat surat wasiat dulu gitu? Kalau saya pribadi, kepada teman-teman yang dekat datang kepada saya selalu berbicara kepada mereka, pikir baik-baik. Tujuan orang tua itu baik. Jadi kalau misalnya dia ada 3 anak, ya kan, dia katakan anak satu ke satu selalu membantu saya di perusahaan, dia harus dapat lebih besar porsinya. Anak kedua dia tidak bantu, jadi porsinya biasa saja. Mungkin anak ketiga
dia bantu juga, tapi porsinya nggak sebesar anak pertama. Tujuan orang tua itu baik nggak? Kalau kita pikir pasti baik, ya kan, karena adil bahwa apa yang dia kerja lebih banyak dia dapat hasil banyak. Iya. Kan kalau kita di gereja kan kalau menuai banyak, kalau kita Iya, nanam menabur, banyak akan menuai menuai lebih banyak, ya kan, sama kan intinya kan itu. Tetapi apakah itu adil atau tidak? Adil itu sesuatu yang sangat relatif. Ya, kalau kita bicara satu keadilan, tidak ada satu yang absolut. Betul. Ya, pandangan orang tua, oh itu adil sekali, saya juga setuju. Tetapi pandangan anak belum tentu adil. Ya kan, kebutuhan anak dia akan berbicara, hak saya itu di mana. Nah, nanti kalau kita kembali kepada hukum waris, itu ada ditentukan bagaimana hak seorang ahli waris. Kalau mereka kembali kepada sana, terjadilah sesuatu yang tanda kutip ketidakadilan muncul di antara mereka. Berarti kalau misalkan untuk wasiat ini sebenarnya tergantung subjektif gitu ya Pak ya. Kalau misalkan wasiat apakah diperlukan atau harus ya udah ntar aja tunggu biar negara aja yang mengatur gitu bagaimana adilnya untuk para ahli waris nanti yang ditinggalkan gitu Pak. Kalau misalkan untuk wasiatnya sendiri itu apakah dari pandangan Bapak, apakah lebih baik, karena kan ada yang begini ya, ada yang bilang wah mumpung masih hidup dibagi aja gitu, biar nanti kalau misalkan udah nggak ada biar nggak repot gitu. Itu menurut pandangan Bapak gimana kalau statement seperti itu? Kalau semasa hidup langsung dibagi, itu juga kurang baik, ya. Karena kita lihat orang tua tidak mungkin dan tidak boleh tidak mempunyai apa-apa. Kalau dia membagi total, habis dia tidak punya, apakah dia mau mengandalkan diri kepada anak? Itu satu problem yang besar, gak mungkin. Nanti begitu mau minta kepada anak, belum tentu segampang kalau anak minta kepada orang tua. Ya kan? Kita sudah lihat sejarah di kerajaan Tiongkok yang zaman dulu, di Jepang ada satu film yang saya nonton di Jepang, film Jepang, di mana satu kerajaan itu ada anak dua. Anak yang kedua ini sangat sekali patuh kepada ayahnya. Anak yang pertama ini selalu membantah ayahnya sebagai raja. Nah, pada saat dia melihat anaknya yang kedua ini sangat baik, sangat patuh, dia menyatakan kehendaknya untuk membagi kerajaannya ini, yaitu menurunkan tahtanya kepada anak yang kedua. Anak pertama berontak, tidak setuju. Nah, tetapi dianggap apa? Dianggap tanda kutip iri hati. Ya kan? Tetapi apa yang terjadi? Begitu anaknya naik takhta jadi raja, ayahnya langsung disingkirkan. Nah, itu suatu pelajaran yang kita bisa lihat ya. Di kitab suci juga kita bisa lihat bagaimana cerita anak sulung, anak bungsu itu, ya kan. Kira-kira jadi kita sudah banyak dikasih satu contoh di dalam sejarah maupun di kitab suci. Jadi kalau menurut saya itu tidak baik dan kurang bijaksana. Baik, si orang tua tetap harus memiliki sesuatu dan harus mempunyai sesuatu, sehingga pada waktu dia membutuhkan dia bisa mandiri, tidak usah tergantung kepada anaknya itu, ya. Nah, kalau wasiat itu tadi saya sudah katakan bahwa ada baik, ada tidak baiknya, ya kan. Segi baiknya memang jelas bahwa pada saat belum meninggal orang tua sudah menentukan bahwa anak si siapa itu dapat berapa bagian, A berapa bagian, B berapa bagian, C berapa bagian. Nah, kita harus kembali lagi hukum waris. Di dalam hukum waris kita bicara adalah hukum waris negara, ya. Kita sebagai umat Katolik pun tunduk pada hukum waris negara, ya. Kita ada 3 macam hukum waris saat ini. Hukum waris negara yang berlaku saat ini, hukum waris adat, hukum waris Islam. Posisi kita adalah kita berbicara mengenai hukum waris yang berlaku di KUH Perdata, yaitu hukum waris yang berlaku di negara kita ini. Di dalam hukum waris ditentukan secara jelas bahwa bila mana seseorang
meninggal, yaitu ada 4 golongan ya. Jadi di dalam hukum waris itu dibagi 4 golongan. Golongan satu adalah pasangan yang hidup dan keturunannya. Jadi kalau suami meninggal, otomatis jatuh ke istri dan anak-anaknya. Golongan kedua, kalau dia tidak punya pasangan, sehingga jatuh kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Bila mana tidak ada orang tua dan saudara-saudaranya, maka jatuh kepada kakek dan neneknya. Bila mana tidak ada kakek neneknya, jatuh ke paman dan bibinya atau keponakan-keponakan anak daripada paman dan bibinya. Itu jadi ada 1, 2, 3, 4 golongan. Nah, bagiannya sudah jelas ya. Jadi kita bicara golongan 1. Andai kata seorang ayah bikin wasiat, diperbolehkan, dia mau kasih kepada siapa saja juga diperkenankan. Diperkenankan, mau 100% kasih ke si anak yang pertama, katakanlah namanya A, boleh. Mau kasih ke orang lain juga boleh. Mungkin kalau kenal dengan orang atau kenal dengan dikomunikasi juga boleh. Boleh kan? ya. Amin. Boleh Kita banget. tunggu aja ya. Kasih nomor handphone habis ini. Cantumin di bawah sini rekening. Cantum ini, nomor rekening. Nah, Pak, maaf sebelum saya potong, sebelum kita bahas lebih jauh, atau boleh minta tolong diinin materi aja biar umat juga bisa ngelihat dengan jelas apa yang Bapak paparkan Boleh. sebelumnya gitu ya. Ya. Bapak ada bawa materi ya hari ini. Iya. Jadi hari ini Pak Edison udah bawa materi buat teman-teman yang mau melihat sekiranya apa sih hukum waris pada umumnya gitu. Nah ini udah ada di sini, bisa dilihat juga. Jadi, Nah ini yang tadi Pak Edison bilang ya, hukum waris itu ada 3, ada hukum waris perdata, hukum waris Islam, sama hukum waris adat. Tapi untuk hari ini kita khususnya membahas tentang hukum waris perdata ya Pak ya. Iya. Ada yang lebih tinggi nggak sih Pak di antara 3 hukum ini Pak? Saat ini tidak ada dibagi. Yang berlaku di Indonesia adalah ini. Dan kita hanya boleh pilih salah satu. Ya sesuai agama lah. Oke, ya. kalau misalkan Pak, dia seorang Muslim, pasti dia akan menggunakan Hukum adat. hukum waris Islam. Benar. Tapi kalau dia, katakanlah teman-teman kita yang di Sumatera Utara, yang Batak, dan dia juga Katolik, nah ini menggunakan yang mana nih Pak? Kalau di wilayah dia paling jelas seperti di Padang. Oke. Ya, Padang itu sangat Matrilineal. kuat sekali hukum adatnya. Jadi pembagiannya pasti mengikuti hukum adat. Kecuali mereka menundukkan diri kepada hukum perdata. Jadi kalau bagi untuk yang orang yang beragama Islam, dia menyatakan secara pribadi bahwa dia tunduk pada hukum perdata, nah itu juga diperkenankan. Saya boleh nanya ya Pak ya. Ya. Kalau misalkan untuk penundukan hukum perdata kah, atau menurut agama atau menurut adat, itu tuh tergantung orang yang meninggal atau orang yang mewarisi atau para ahli waris gitu Pak yang menyatakan untuk penundukan itu. Jadi orang yang bersangkutan harus menyatakan dari awal. Oh, Nah, salah satu contoh ini, wasiat itu kan mungkin di hukum waris Islam kan tidak mengenal hukum waris buat wasiat, tetapi banyak juga umat yang beragama Islam mereka membuat Buat wasiat. wasiat. Nah, berarti dia mau menyatakan diri, dia menundukkan diri kepada hukum perdata yang berlaku itu. Termasuk perjanjian kawin pisah harta. Sebenarnya itu di agama lain mungkin tidak dikenal, tetapi mereka saat ini banyak yang buat. Anak-anak muda yang nikah, mereka sekolah di luar negeri dan sudah biasa, mereka jadi membuat. Berarti mereka sudah menyatakan bahwa dia menundukkan diri kepada hukum perdata. Jadi sebagai warga negara, dia berhak untuk memilih mana yang dia akan lebih menundukkan dirinya atas Iya. hukum yang mana. Ya, prinsipnya adalah mengikuti agamanya. Prinsip mengikuti agama, pilihan kedua, tapi lebih kembali kepada subjek hukumnya. Ya, benar. Oke, siap. Nah, hukum waris itu ada kalau ada 2 unsur, yaitu ada pewaris dan ada ahli warisnya. Jadi ada seseorang yang pewaris, yaitu yang meninggal dia pewaris, dan ada yang menerima ahli waris. Nah itu baru terjadilah warisan, ya. Saya tertarik nih Pak, harus ada lahir. Kalau yang masih dalam kandungan, Dianggap ada. dianggap sudah ada. Kan? Ada, tetapi sewaktu dia dilahirkan meninggal, waktu lahir meninggal, nah itu berarti tidak ada. Tetapi di dalam kandungan dianggap sudah ada. Berarti pada saat dia amit-amit ya Pak, istrinya hamil 3 bulan, dianya menghadap Tuhan, ya berarti sudah masuk pembagian kepada anaknya juga ya.
Ya, lihat kasusnya nanti pembagiannya dulu. Berarti sudah dianggap ada, Ya, meskipun janin itu baru 3 bulan Ya, umurnya. kita menganggap ini ahli waris dulu, Oke, ya kan? siap. Ahli waris ini dia punya hak khusus, yaitu hak seorang ahli waris, yaitu memperoleh hak dan kewajiban. Dan juga yang kedua, hak untuk menuntut barang warisan dikembalikan. Jadi mau seperti apapun anaknya, kalau kita bilang, wah anaknya ini suka melawan orang tuanya, orang tua bilang bohong lah, apa kayak sama dia, ya kan? Tetapi sekali anak itu adalah anak, jadi tidak ada dibilang bekas anak. Iya. Ya, jadi secara hukum itu dia akan memperoleh hak dan kewajiban seluruhnya. Jadi hati-hati ya, bukan hak aja ya. Jadi Dan jangan ada bilang, kewajiban. oh orang tua saya, bapak saya banyak warisannya loh, saya mau terima saja. Di belakangnya ada kewajibannya, ya. Jadi harus pinter-pinter hitung dulu. Pak, berarti kalau misalkan ada yang bilang, wah anak saya kurang ajar, saya nggak mau kasih anak saya warisan, saya mau coret dari warisan saya gitu, berarti nggak bisa ya Pak Nggak ya? bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena dia ada hak dan kewajibannya Iya. ya. Nah, yang kedua adalah hak untuk menuntut warisan. Kadang-kala warisan ini ternyata ada misalnya satu aset, ternyata sudah dikuasain oleh pihak lain. Padahal itu adalah hak daripada orang tuanya. Nah, itu ahli waris bisa nuntut balik karena itu adalah bagian dari warisan. Nah, itu adalah hak khusus daripada ahli waris, ya. Nah, tapi ahli waris juga bisa diabaikan haknya kalau terjadi sesuatu. Ya, Next. itu ada haknya. Nah, ini yang menjadi halangan dia menjadi ahli waris. Oh. Kalau dia melakukan 4 hal ini, maka antaranya membunuh atau mencoba membunuh pewaris, ada putusan pengadilan karena memfitnah pewaris, ancamannya 5 tahun lebih, dengan kekerasan untuk membuat atau mencabut wasiat, menggelapkan, merusak atau memalsukan wasiat. Nah, itu baru bisa dikeluarkan sebagai ahli waris, ya. Kalau tidak ada unsur ini, ya mau apapun tidak bisa dihilangkan haknya. Tapi gini, saya mau nanya Pak, ini kan sebenarnya kan kasusnya kan kita jarang ketemu sih ya Pak seperti ini kan. Tapi ya memang secara teori memang begini ada 4 kriteria ketidakpatutan kan. Ya, Pembuktiannya gimana ya Pak kalau misalkan nanti di saat dia menghadap misalkan ke notaris untuk membuat surat keterangan waris gitu ya. Bagaimana membuktikan atau bagaimana pembuktiannya secara administratif gitu bahwa dia mencoba membunuh. Kalau putusan pengadilan kan ada ya putusannya Ya. gitu, dia mencoba membunuh dengan kerasan untuk membuat atau mencabut wasiat, itu pembuktiannya gimana Pak? nah, itu berarti kan sudah ada proses Oh, penelitian di kepolisian atau di oke. yang lain. Harus terbukti dulu. Iya, Kalau benar. terbukti inkrah baru ini dianggap sebagai Benar. Oke. Ah. Selama itu masih berproses berarti warisan tidak bisa diturunkan. Belum. Ditahan Jadi, ya. kalau bisa terjadi peristiwa dia ada pencobaan Dicurigai ya, dicurigai melakukan membunuh, ini. tentunya pasti ada pihak yang melaporkan ke pihak kepolisian kan. Oke. Nah, selama proses masih dalam proses sesuai laporan itu diselidiki dan sebagainya, kan belum ada keputusan. Nah, nanti kalau ada keputusan baru menyatakan dia benar atau tidak. Nah, Oke. itulah sebagai alat buktinya. Oke. Ya. Kalau kayak begini Pak, kira-kira ini masih ranah kan pada umumnya kan warga mau bikin surat keterangan warisan ke notaris ya Pak ya. Ya. Kalau misalkan udah seperti ini kan udah masuk ke dalam penyelidikan gitu. Itu nanti memutuskan untuk bagian-bagiannya atau siapakah yang berhak atas warisan ini itu, apakah pengadilan atau tetap mereka bisa ke notaris untuk buat suratnya gitu? Tetap bisa sekarang kan membuat keterangan waris itu kan bisa ke notaris, bisa ke pengadilan. Pengadilan suka nggak boleh sekarang, ke notaris atau ke lurah camat atau ke BHP juga diperkenankan, ya kan. Nah, sekarang kalau misalnya bisa dibuktikan dengan ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa benar dia terlibat di dalam usaha pencobaan pembunuhan dan sebagainya, 4 unsur ini, ya berarti kan itu bisa dikeluarkan sebagai ahli waris. Di dalam surat keterangan warisnya bisa disebutkan bahwa memang ada terbukti itu, ya. Jadi kita sudah formilnya semua harus ada, ya kan. Jadi kita di dalam pewarisan itu ada 2 hal, yaitu yang undang-undang dan berdasarkan wasiat. Nah, ini yang menarik. Tadi saya
katakan bahwa seseorang mau kasih wasiat ke siapa saja boleh. Ha-ha, Boleh ke benar. Niko, mau ke Aurelia, mau ke siapa juga boleh. Nah, tetapi nanti kita bicara tentang wasiat, ada pembatasan-pembatasannya. Tidak seperti di hukum yang berlaku di common law, ya. Mereka itu kalau di Inggris, di Amerika dan sebagainya, mereka kan common law. Mereka itu bebas. Bahkan kita sering baca ya, ada yang kasih anjingnya Oh, iya. warisannya, ya kan? Iya. Buat kita aneh, Iya, ya. iya. Tetapi buat mereka itu hukumnya Memang seperti diperbolehkan. itu. Iya. Ha-ha. Tetapi kita kalau menurut hukum kita boleh nggak? Boleh. Tetapi pada saat tertentu ada pembatasannya. Nah, nanti kita bahas itu bagaimana pembatasannya terhadap hak Wasiat. daripada anak supaya tidak hilang. Sebagai perbandingan mungkin buat teman-teman umat yang nonton hari ini Pak, berarti common law dan civil law itu kan kita bedain paling gampang dari pengadilan nih ya. Ada Ya. juri biasanya ya. Iya. Kalau common law biasa ada juri yang hadir di pengadilan dan memutuskan, Ya. sehingga hakim hanya untuk sebagai pemimpin sidang. Ya. Kalau untuk civil law tidak ada juri, hakim yang memutuskan ya. Jadi kira-kira itu gambarannya buat teman-teman umat supaya nanti bisa membedakan. Indonesia menggunakan yang civil law ya Pak ya. Ya. Jadi anjing nggak bisa dikasih nih Pak warisan kalau civil law. Nanti Kucing kita lihat di rumah, Nanti kita lihat prakteknya. hamster di rumah. Oke, lanjut Pak silakan. Ya. Nah, kita bicara mengenai yang pertama dulu, ab intestato ya. Jadi ahli waris itu mewaris berdasarkan haknya sendiri atau mewaris karena penggantian tempat. Oke. Kalau menurut mewaris sendiri yaitu karena kita bilang pasangannya meninggal, ada anak 3 tadi, jadi anak kalau orang tuanya meninggal, anaknya jadi ahli waris kan, 3 orang itu. Nah, dia mewaris berdasarkan haknya sendiri. Tetapi ada kalanya anaknya meninggal terlebih dahulu. Kita katakanlah si A meninggal terlebih dahulu. Dia ada 2 anak lagi, X dan Y. Nah, berarti dia X dan Y itu mewaris karena penggantian Penggantiannya tempat. Dia menggantikan bapaknya A-nya. Jadi dia muncul ke atas, bagiannya adalah bagian dari bapaknya ya. Jadi bukan bagian dari, jadi 4 orang B dan C. B dan C tetap haknya sama ya, itu penggantian tempat. Nah, ini yang banyak sering juga Pak, banyak yang sering miskaprah gitu. Jadi kan untuk penggantian tempat ini kan harus yang ahli warisnya meninggal terlebih dahulu daripada pewarisnya. Berarti kan dia baru bisa menggantikan kan. Tapi ada juga yang kayak gini, orang tua saya meninggal, misalkan bapak saya meninggal tahun 2006. Terus udah gitu kakak saya meninggalnya di tahun 2011. Saya mau bagi waris, tapi saya nggak mau kasih ke istrinya kakak saya gitu. Soalnya saya udah hubungannya kurang baik. Gitu gimana sih Pak kira-kira? Janda nih ya. Iya, Janda jadi kan untuk penggantian itu kan harus kalau misalkan timelinenya dibalik, misalkan kakaknya meninggal 2006, ibunya meninggal 2011, itu kan berarti kan digantikan dengan anak-anaknya si kakak ini. Tapi kalau misalkan 2011 kakaknya yang meninggal setelah ibunya ini kan berarti kan kakaknya ini istri dan anak-anaknya si kakaknya ini kan mendapatkan warisan juga kan Pak. Iya. Tapi ada beberapa yang saya nggak mau, soalnya saya ipar saya udah nggak hubungan baik gitu. Apakah bisa pakai begitu kira-kira? Nah, jadi kalau dalam hal ini kan ibunya meninggal terlebih dahulu. Kalau ibunya meninggal terlebih dahulu, yang menjadi ahli waris ada anak-anaknya, bukan mantunya. Mantunya belum punya hak. Jadi katakanlah anaknya si A. Jadi A yang otomatis menjadi ahli waris. Kita belum berbicara kepada keluarga dia. Kalau nanti si A-nya meninggal, yaitu otomatis jatuh kepada ahli warisnya si A. Nah, sedangkan si B dan C tidak punya wewenang untuk mengklaim apapun juga karena ahli warisnya kan ahli warisnya si A. Tapi sering terjadi Pak di masyarakat itu tunggu udah butuh baru mereka bikin waris. Jadi mereka nggak langsung gitu Pak. Jadi misalkan udah meninggal 2006 tiba-tiba bikin warisnya di 2020 gitu Pak. Nah itu yang sering banyak banget yang saya udah nggak hubungan baik gitu. Padahal kan sebenarnya itu kan adalah bagiannya si
anaknya, si kakaknya itu yang harus dibagikan juga Ya. ke istri dan anak-anaknya gitu. Benar. Nah sebenarnya banyak seperti itu Pak kalau di masyarakat tuh. Itu bagaimana Pak kira-kira? Bisa juga terjadi, tetapi kita kembali lagi kepada aturan yang berlaku, di mana siapa dulu yang meninggal. Kalau si anaknya meninggal terlebih dahulu, maka yang jadi ahli waris adalah anak-anaknya yang penggantian tempat. Tetapi kalau ibunya yang meninggal terlebih dahulu, itu otomatis anaknya yang menjadi haknya, karena dia akan jatuh adalah mewaris berdasarkan sebagai ahli waris, bukan karena penggantian Iya. tempat. Jadi ya bisa di counter dengan sesuai itu aturannya. Ya. Oke. Nah, kalau golongan satu tadi kita sudah katakan, yaitu suami istri yang hidup terlama bersama dengan keturunan-keturunannya. Nah, bila keturunannya ada yang meninggal terlebih dahulu, maka terjadilah penggantian tempat. Ya, itu golongan satu tadi sudah kita bicarakan. Sekarang kita masuk ke golongan. Nah, kalau di dalam perkawinan juga kita sering ketemu adalah ada yang buat perjanjian kawin, ada yang tanpa perjanjian kawin. Ini juga sangat banyak sekali terjadi kasus, harus hati-hati. Kalau tanpa perjanjian kawin itu berarti suami istri terhitung sejak tanggal dia melakukan perkawinan. Jadi kalau undang-undang perkawinan kita mengatakan sahnya suatu perkawinan adalah perkawinan menurut agama masing-masing. Dilanjutkan dengan pencatatan di Dukcapil sekarang. Catatan Ya kan? sipil. Nah, berarti poinnya adalah terhitung sejak disahkannya sahnya perkawinan itu adalah menurut agama masing-masing. Jadi kalau kita sebagai umat Katolik, kita begitu melangsungkan perkawinan di gereja secara Katolik, itu perkawinan udah sah. Pencatatan itu adalah untuk kepentingan publik, jadi orang tahu pihak ya. Nah, sejak saat itulah terjadi percampuran harta. Jadi yang dikenal dengan harta gonogini. Jadi di dalam masyarakat itu sudah ada, kita biasa semua orang mengerti bahwa harta gonogini. Iya, harta gonogini. Jadi selama itu berlangsung, semua harta yang diperoleh adalah harta bersama, kecuali harta yang diperoleh sebelum perkawinan, atau dia mendapat dalam perkawinan dan mendapat warisan atau hibah dari orang tua. Nah, itu bukan harta gonogini. Jadi itu tentang harta si yang memperolehnya, baik suami atau istrinya memperoleh. Ya. Nah, kalau terjadi berakhirnya perkawinan, ada dua hal, yaitu satu karena perceraian. Kalau terjadi perceraian, itu adalah pembagian harta gonogini yang dibagi adalah masing-masing punya hak setengah bagian. Jadi suami 50%, istri 50%. Tetapi kalau terjadi berakhirnya perkawinan karena kematian, maka semua jatuh kepada ahli waris, yaitu pasangan hidup baik suami atau istri tambah anak-anaknya. Nanti kan perhitungannya ada ya kan. Sesuai yang di sini Pak ya. Ya. Jadi suami atau istri akan dapat setengah bagian dulu. Setengah bagian muncul karena adalah harta gonogini. Jadi dia punya hak. Baru sisanya setengah dibagi. Kalau anaknya 3 sama pasangan hidup itu, berarti jadi 4 orang. Masing-masing setengah kali seperempat. Jadi 1/8 ya kan. Jadi pasangan hidup dapat lebih banyak. Nah itu hitungannya tanpa perjanjian kawin. Nah, bagaimana kalau ada perjanjian kawin? Dengan perjanjian kawin berarti tidak ada harta gonogini di dalam perkawinan tersebut, ya kan? Nah, kalau terjadi berakhirnya perkawinan karena perceraian, berarti tidak ada harta gonogini. Jadi nggak ada yang perlu dibagi ya? Ya, nggak ada yang perlu bagi. Siapa yang atas nama siapa, ya siapapun yang nama suami, suami punya, nama istri, istri punya, ya kan? Tetapi kalau terjadi perkawinan berakhirnya perkawinan karena kematian, maka itu otomatis dibagi rata. Jadi ahli warisnya adalah pasangan hidup, anaknya 3, jadi masing-masing 1/4 itu. Nah, ini yang seringkali terjadi masalah. Masalahnya bukan soal masalah pembagiannya itu. Masalahnya adalah membuat pisah harta ini. Di dalam pengalaman ini saya sering berapa kali ketemu. Ada orang yang sudah datang membuat perjanjian pisah harta, besoknya datang. Rupanya mereka pulang
lapor kepada orang tuanya, mereka sudah buat, Diomelin. diomelin, berantem. Ada Pak, kita pernah nanganin itu juga Pak. Nah, jadi saya bilang, ngapain kalian hanya satu kertas Iya. membuat kalian jadi berantem terus jadi nggak jadi nikah. Iya. Sekarang balik lagi buat kalian, ini lebih penting atau kalian mau membangun keluarga yang lebih penting, mana ya? Jadi itu kan terserah kalian, ya kan. Nah, ada yang bilang ya udahlah kita batalkan aja, boleh, nggak masalah, bisa dibatalkan kok, ya kan. Nah, yang paling gawat adalah gini, ada suatu hari ada dua orang ini, mereka itu sudah mau nikah sebenarnya minggu depan katanya. Jadi dia tunggu saya bikinkan perjanjian kawin ini. Saya bacakan sudah jelas. Jadi karena saya masih di luar, draftnya saya suruh asisten saya memberikan kepada mereka, baca sendiri dulu. Nanti saya datang, saya baca lagi, saya jelaskan lagi. Soalnya saya paling khawatir terjadi konflik antara dua orang ini. Oke. Nah, ketika saya datang, saya bacakan lagi, sudah jelas, sudah jelas, dan minta dicepatkan karena mereka sudah mau nikah agama minggu depan. Ternyata setelah jadi di kontak sudah tidak bisa kontak, nggak ada kabar berita, Setelah kurang lebih 3 bulan dia baru telepon. Terus dia bilang, sorry Pak. Saya bilang, kenapa kamu, kan katanya butuh cepet, kita udah siap kan. Ternyata pasangannya yang laki itu bilang nggak jadi nikah gara-gara ini, tanda tangan ini. Wow. Perjanjian pisah harta. Wow. Padahal udah dikasih draftnya ya Pak ya, udah Iya. semuanya udah jelas. Dia merasa, nah karena ada terjadi ketimpangan di dalam ekonomi. Jadi yang punya harta si perempuan, dia kerja, dia usaha, si suami masih bekerja. Nah itulah terjadi hal yang demikian. Itu akhirnya gara-gara hanya buat perjanjian kawin jadi berantakan, ya. Ada satu kasus lagi yang lebih mengerikan, saya bilang sangat-sangat disayangkan. Jadi ada seorang laki-laki, dia itu memang secara ekonomi dari keluarga yang ya kurang lah. Tetapi si laki ini sangat pintar, rajin. Dia bekerja di satu perusahaan, terus dia kuliah. Rajin sekali dia kuliah. Kuliah sampai lulus dan kerja di perusahaannya bagus. Bosnya senang sama anak ini dan orangnya baik, jujur, sehingga jadi manajernya, naik pangkat dan sebagainya lah, ya. Tiba-tiba anak perempuannya naksir dia. Anaknya si bosnya. Ya, anak si Anaknya bos. bos. Nah, si bos ini pikir ini anak baik, ikut dia sudah bertahun-tahun dan kerja benar dan sangat rajin, jujur, kerjanya semuanya bagus. Akhirnya dia pikir ya udah biarkanlah. Tibalah hari H-nya, ditentukan mereka mau menikah. Udah ditentukan, udah direncanakan, datanglah si ibu. Apa yang ibu lakukan? Dibuatkan dulu perjanjian pisah harta. Padahal undangan udah disebar loh. Dia baru ngomong. Nah akhirnya si laki ini marah. Dia bilang, saya mau nikah dengan anak kamu bukan karena harta kamu ya, karena kami saling mencintai. Dia tinggal pergi dan menghilang. Nah, itu kan tragis ya. Batal nikah lagi. Batal. Jadi si yang laki calon pengantin laki ini pergi tanpa kabar dan tidak ada. Nah itu sangat tragis. Makanya hal-hal yang demikian itu sangat sensitif sekali. Tapi kalau dari pandangan Bapak sendiri sebagai praktisi yang menangani mendengar banyak cerita seperti ini gitu Pak, menurut Bapak dari sudut pandang mana diperlukan perjanjian kawin ini Pak? Negara sudah mengatur demikian, undang-undang sudah ada. Kenapa kita tidak mau memakainya? Kita harus berpikir secara logis. Makanya kalau sekarang anak muda yang mau nikah, orang tua sedang telepon, anak saya mau nikah nih, kan banyak teman-teman angkatan saya masih ada anak mau nikah. Anak saya tolong dibuatkan perjanjian kawinnya. Saya selalu bilang boleh, tetapi Anda jangan hadir. Biar
anak kamu sama calon mantu kamu atau apapun datang berdua, saya akan jelaskan kepada mereka. Mereka yang menentukan hidup mereka ke depan, bukan Anda yang menentukan. Kalau Anda yang menentukan, pasti beda hasilnya, merasa terpaksa dan sebagainya. Nah, kalau ditanya baik atau tidak, secara pribadi saya bilang apa yang disediakan oleh negara sesuai dengan undang-undang dipakai. Ada plus minusnya. Semua di dalam kehidupan kita ada plus minus, ya kan? Ada resiko di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak tahu, apalagi menjalani suatu perkawinan yang panjang. Kita tidak tahu. Semua orang ingin hidup perkawinan itu berlangsung sampai titik terakhir, yaitu titik kematian yang memisahkan. Kan kita harapkan itu. Ya, di gereja juga tidak mengenal adanya perceraian, ya kan? Namun di dalam kenyataannya, ada nggak orang yang pisah di dalam perkawinan setengah jalan? Kita bilang juga ada kan? Ada aja. Banyak, apalagi kita kalau dengar nonton di TV atau di YouTube dan sebagainya, sebentar ini cerai, sebentar ini drama-drama percintaan ya, Pak ya. Iya. Tapi lucunya gini Pak, kadang-kadang ya di gereja kita ini kan banyak yang latar belakangnya pengusaha, ada juga yang pedagang dan merintis gitu ya. Ya. Saya pernah ketemu dengan beberapa umat yang memang menceritakan terkait masalah pisah harta ini. Ini saya minta konfirmasi juga dari Bapak ya. Salah satu yang mereka pikirkan adalah ketika kan namanya warisan atau harta itu kan tidak hanya pada aset Pak. Ya. Kadang-kadang ada utangnya juga. Benar. Ini sebetulnya mereka gunakan untuk melindungi jika misalkan si istri katakanlah punya usaha dagang, suaminya yang kerja. Pada saat istri usahanya jatuh, jadi suami ini tidak dikejar-kejar hutang. Ataupun sebaliknya, si suami yang pengusaha, dia melakukan pisah harta seperti ini dengan harapan suatu saat nanti apa yang sudah diberikan kepada istri itu tidak perlu dikejar lagi sebagai hutang yang menempel pada perusahaannya kah, atau pada dagangnya kah, hutang dagang gitu ya Pak ya. Nah menurut Pak Edison gimana tuh Pak, pandangan itu? Supaya untuk mengamankan sebetulnya, jadi suatu saat si suami meninggal atau si istri meninggal, jadi anak ini dan istri itu nggak dikejar-kejar gitu loh Pak. Ya, benar itu. Makanya tadi saya bilang semua ada plus minus. Perkawinan tanpa pisah harta, plusnya adalah apa? Plusnya adalah kedua pasang memperoleh hak hartanya 50%. Dua-duanya punya Rata hak. ya, rata. Minusnya apa? Minusnya kalau terjadi sesuatu ya tanggung jawab renteng. 50% Ya kan? juga, Iya, 50% Karena kalau juga. pergi hutang kepada bank kan diminta istri kamu tanda tangan, suami kamu tanda tangan. Berarti kan harus dua-duanya tanggung jawab kan? Iya. Iya benar. Balik dengan adanya perjanjian kawin pisah harta. Plusnya apa? Plusnya adalah si pasangan tidak ikut tanda tangan, tidak ikut tanggung jawab terhadap pasangan yang dilakukannya itu, ya kan? Oke. Karena dia hutang kan, dengan menunjukkan pisah harta sudah tahu, oh pasangan gak usah ikut tanda tangan. Nah makanya saya selalu bilang, kalau udah satu pasangan, kalau suatu hari Niko punya bikin lagi pinjam ke bank, jangan aja istrinya pergi tanda tangan, tunjukkanlah ini loh udah bikin. Kadang-kadang orang kita ini udah bikin, tetapi waktu taken kredit dia juga bawa istrinya pergi tanda tangan, ya percuma. Ya kan? Jadi Percuma. digunakan aja Pak ya. Iya. Pisah hartanya digunakan Ya, supaya nggak perlu hadir. namanya sudah buat kan untuk keuntungan, untuk menjaga keluarga. Ya. Iya. Minusnya adalah apa? Minusnya adalah kalau terjadi berakhirnya perkawinan karena percerai, ya nggak ada harta gonik gini. Iya. Jadi dua-duanya ada plus minusnya. Ada plus minusnya, Nah, benar. tetapi kan kita selalu saya katakan kepada calon pasang dua ini, kalian pikir baik-baik, mau ambil, mikirkan, oh rugi kalau nggak ada, kalau terjadi perceraian nggak ada dapat harta gono gini 50%. Pertanyaan saya selalu kepada mereka adalah, kalian mau melangsungkan perkawinan sampai berakhir atau mau mikir cerai dulu? Benar. Baru mau nikah kok mikir cerai Nah, gitu Pak ya. Kalau mikir cerai udah dari sekarang jangan kawin, Nggak udah usah. Iya, selesai, iya, ya betul. kan? Tetapi resiko ada nggak dalam perjalanan? Selalu ada. Kita tidak tahu, hidup itu kan kita tidak tahu apa yang Iya. terjadi. Tetapi yang penting pandangan ke depannya
mau lanjut sampai berakhir atau tidak. Kalau bilang tidak, ya udah dari sekarang jangan deh. Ini harus ditanya Pak, buat yang masih single Pak. itu. Aurel pilihnya apa nih? Kira-kira bisa harta atau biarin aja, yang penting ada gunung gini. Ya, Kita lihat nanti langsung di kita masa tembak. depan. Kita lihat dulu nanti ya Oh, gitu. untuk kepentingannya gimana. Iya. Tapi Pak sebenarnya ini salah satu yang sebenarnya beberapa juga saya temukan, saya juga pernah diinin juga. Sebenarnya kepentingan untuk perjanjian kawin itu pentingnya di pencatatan, bener ya Pak ya? Ya. Maksudnya kalau misalkan mereka buat tapi mereka nggak catatkan juga, tetap nggak berlaku juga kan ya Pak ya? Ya. Bener ya. Jadi harus dicatatkan. Nah, dulu kan wajib di pengadilan, terus di itu capil harus dicatat. Sewaktu bikin akte pernikahan harus dicatatkan. Jadi sekarang banyak kan di catatan sipil tuh harus langsung dicatatkan supaya di dalam akte perkawinan itu Ditulis, ditulis. Nah, iya. ada terjadi perkawinan berdasarkan akte apa dan sebagainya. Itu berlaku terhadap pihak ketiga. Berarti kalau misalkan dia bawa akte kawin yang nggak dicatatkan perjanjian kawinnya, tapi dia bawa nih Pak ke bank gitu, saya punya perjanjian kawin, tapi ternyata di akte perkawinannya nggak dicatatkan, berarti nggak bisa ya Pak ya? Nggak Berarti bisa. Itu nggak bisa ya? berlaku hanya untuk mereka berdua. Tapi nanti pada saat terjadinya perceraian bisa Pak? Nah, kalau antar mereka berdua bisa dijadikan bukti bahwa berlaku terhadap mereka berdua, tidak berlaku terhadap pihak ketiga. Oke. Ya. Iya. Nah, sekarang ada peraturan yang baru adalah perkawinan dapat dilangsungkan, perjanjian kawin ini dulu harus dilakukan sebelum perkawinan dilakukan, yaitu sebelum perkawinan agama. Sekarang boleh setelah pernikahan itu dilakukan. Nah, setelah dilakukan, yaitu misalnya orang sudah nikah 10 tahun, tiba-tiba dia baru kepikir, mau bikin lah wisata, boleh sekarang ini. Tetapi berlakunya sejak saat sekarang dia berlaku ke depan. Tidak bisa main tarik surut dan tidak boleh merugikan pihak lain. Jadi apapun yang sudah dia lakukan, tindakan hukum, tidak bisa bilang bahwa saya udah wisata dulu nggak berlaku tanda tangan saya. Tidak bisa. Jadi jika terjadi gonogiri waris itu Pak, di awal sebelum terjadi perjanjian nikah, dari nikah sampai ke perjanjian itu tetap ada gonogininya. Iya, benar. Setelah dari itu gonogininya sudah tidak ada, Iya. mengikuti yang tadi Bapak Mengikuti sampaikan. syarat itu. Begitu cara mewarisnya. Ya. Nah, ini perkawinan kedua. Ini yang menarik nih Pak. Nah, ini Bagi umat Katolik kita disclaimer dulu, tidak boleh Nggak ada ya, nggak boleh. Nggak boleh. Satu untuk selamanya. Tapi nggak apa-apa kita bahas karena ini ada di dalam Memang. undang-undang kita. Kadang terjadi di masyarakat ya, maksudnya secara Katolik itu menikah hanya untuk satu kali. Betul. Dan tidak ada perceraian ya, ya gak kok? Ya kan nggak ada perceraian ya. Iya, nggak Nah boleh. tapi itu kadang tuh mungkin sebelumnya mereka menikah dari agama lain gitu Pak. Misalkan mereka menikah dengan agama lain, lalu pernikahan keduanya mereka menikah secara Katolik gitu misalnya. Jadi kan ada dua perkawinan ya gitu. Ada dua perkawinan secara negara gitu, secara catatan sipil. Itu gimana? Nah ini di sini. Ini harus hati-hati. Ini perkawinan kedua ini bukan kawin dengan dua istri. Bukan. Beda. Bukan. Bukan. Oke. Ya, jadi Oke. perkawinan kedua maksudnya gini. Jadi satu pasang suami istri mereka nikah. Katakanlah istrinya meninggal. Cerai mati ya Pak. Cerai Oke. mati ya. Nah, suatu hari mungkin dalam beberapa waktu kemudian dia nikah lagi. Nah, itulah perkawinan kedua. Iya. Perkawinan Oke. kedua. Jadi Bisa aman. Oh benar. Ya. Takut di WA sama Romo. Kalian bahas apa kemarin? Berarti ini aman. Romo Ya. aman. Nah, jadi kalau perkawinan kedua itu beda, nanti ada pembagiannya. Jadi suami atau istri dan perkawinan kedua itu kalau terdahulu ada anak-anak keturunannya harus dibagi dulu kan, dia dapat. Nah, dari perkawinan kedua ini misalnya setelah perkawinan kedua ya, jadi bukan kawin dua istri ini Bukan atau dua, suami ya. bukan Perkawinan dua. kedua ya. Orangnya nggak Nah, dua, orangnya satu ya Pak ya. satu, jadi- Orangnya satu. si suami nikah dan katakanlah si suami A, si istri B meninggal. Setelah itu dia kawin lagi dengan si C. Nah, sekarang tiba-tiba si A nya meninggal. Berarti kan ahli warisnya C. Ya kan? Benar. Dia sebagai Ini- istri kan. Nah, Iya. ini Yang apa hidup perkawinan selama. kedua. Oke. Bagian dia tidak boleh, dia lebih kecil dari warisan yang diterima oleh ahli waris yang ada, anak-anaknya dulu. Tetapi maksimal yang boleh diterima adalah 1/4 bagian. Dia tidak boleh lebih dari 1/4. Misalnya dia ahli warisnya cuma satu, dia
tinggal sama dia 1-2 orang, jadi dia dapat setengah bagian, dia nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Jadi dia hanya boleh terima 1/4. bagian. Tapi kalau dia terima 1/5, 1/6, 1/7, ya boleh lebih kecil. Maksimalnya 1/4 Ya itu. Jadi beda, ada bagian hak yang perlindungan kepada anak kandung di dalam perkawinan yang pertama. Itu. Ya. Oke, jadi dari perkawinan pertama, anak yang dari perkawinan pertama lebih diutamakan ya Pak? Ya, haknya dilindungi. Haknya dilindungi kan? Supaya pada saat terjadi perkawinan kedua, yang istri kedua menerima tidak boleh lebih dari 1/4 bagian Ya, ini ya. maksimalnya 1/4 dia. 1/4 bagian. Siap. Itu, ya. Nah, itu bagiannya. Nah, Pak, ini pertanyaan saya lagi. Gimana caranya kita tahu kalau ini istri kedua, maksudnya istri dari perkawinan kedua gitu? Perkawinan, iya benar, perkawinan kedua. Gimana kalau misalkan ternyata dia bilang dia nggak jujur gitu, Pak? Itu bagaimana Pak konsekuensinya? Maksudnya dia nggak bilang suaminya dulu pernah menikah atau punya anak gitu. Itu konsekuensinya gimana Pak untuk para ahli waris yang Tiba-tiba nongol gitu. bukan, jadi istri yang dari perkawinan kedua ini nggak ngomong kalau misalkan ternyata ada anak dari perkawinan sebelumnya gitu. Kan berarti kan dia kan nggak menginclude anak dari perkawinan sebelumnya untuk menjadi ahli waris si papanya ini. Ini konsekuensinya gimana gitu Pak? Tetapi ada hal yang satu aneh, yaitu anak luar kawin. Jadi kalau yang tiba-tiba datang nggak pakai data, tiba-tiba oh saya anaknya presiden gitu, ya nggak bisa ya, nggak bisa ya. Itu nanti saya akan jelaskan kasusnya dengan putusan yang baru ini. Ini agak riskan buat yang suka nakal-nakal sekarang ini. Oke, saya stopin dulu nih Pak. Jadi kalau misalkan golongan 1 itu tidak ada, berarti kan anak kan pertama kan? Ya, Anak tidak ada, tapi ada anak luar kawin. ya. Tidak semerta-merta dia langsung mendapatkan golongan 1 ini. Berarti langsung kita beralih ke golongan 2, anak ini mengikuti golongan 2. Enggak, jadi kan ada istri. Golongan 1 kan ada pasangan. Di kumpul kebo yang gitu dia Ya. tidak diakui ini ya. Di dalam kumpul-kebo pasti nggak ada. Nggak ada. Halnya. Tetapi di dalam perkawinan ini kan kalau sama sekali tidak ada ahli waris, berarti masuk ke golongan 2 kan. Nah, Oke. berarti dia akan muncul di golongan 2 hak dia. Langsung dia dapat setengah bagian dulu, sisanya baru dibagi Jadi, ke golongan 2 Maksudnya dan Pak 3. Edison tuh anak luar kawin ini bisa mewaris bersama-sama dengan golongan-golongan lain. Iya. Padahal Cuma kalau kan- golongan yang satu aja nggak bisa mewaris dengan golongan 2, golongan 2 nggak bisa mewaris dengan golongan Iya. 3. Tapi anak luar kawin ini kemana-mana ya Pak ya? Ya. Anggaplah misalkan si orang ini baru kumpul kebo tapi belum ada nikah. Tapi Jadi punya anak. belum ada perkawinan, tapi udah ada anak nih. Udah, lalu diakui. Someday tiba-tiba door nggak ada. Jadi si anak luar kawin ini kan tetap ada. Berarti Ada. dia tidak bisa langsung kucuk-kucuk ke pengadilan, itu bapak saya. Nggak boleh berarti kan? Enggak, itu nggak bisa gini. Jadi maksud saya nanti ada 2 masalah di sini saat ini. Anak luar kawin ini adalah anak yang diakui secara sah. Kadang-kadang kita itu kan bengkel. Kata teman-teman SKK itu tuh bengkel Pak. Bukan tempatnya orang baik, bukan tempat orang suci Pak. Kita justru tempatnya adalah orang-orang berdosa. Ini anak luar kawin ini luar biasa. Tadi saya bilang satu golongan menutupi golongan yang lain, tetapi dia enggak. Nggak Dia- menutupi ya. Dia berkeliaran di semua golongan. Luar biasa ini anak ini. Ya. Mari coba kita lihat.